Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Anissa Prameswari dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan. Tujuan presentasi atau pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan yang dibimbing oleh Ibu Lili Kholidah STMT. Selain itu, tujuan lain pembuatan video ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep dasar dan penerapan manajemen klaim proyek, proses arbitrase, pentingnya etika, serta kompetensi dan profesionalisme yang diperlukan dalam peran manajemen engineer. Pengertian klaim. Klaim adalah permasalahan yang dapat menimbulkan perselisihan dan pemohonan akad tambahan uang, tambahan waktu pelaksanaan, atau perubahan metode pelaksanaan pekerjaan. Klaim berlanjut dengan pembuatan dokumen klaim yang formal yang diajukan oleh kontraktor kepada pemilik bangunan. Hal ini akan menjadi dasar kebijakan pemilik bangunan dalam mempertimbangkan klaim potensial sedini mungkin. Setiap klaim potensial hendaknya dibicarakan dan diamati oleh perencana atau pemilik bangunan. Faktor terjadinya klaim. Yang pertama, yaitu adanya keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh pemilik bangunan. Keterlambatan ini disebut compensable delay yang terjadi karena alasan keterlambatan tidak tertulis dalam kontrak, sehingga pemilik bangunan harus memberikan tambahan waktu atau uang pada kontraktor. Yang kedua, perubahan jadwal yang diperintahkan oleh pemilik bangunan. Perubahan jadwal ini bisa berupa percepatan pekerjaan atau penundaan pekerjaan. Selanjutnya, perubahan atau modifikasi isi kontrak yang bersifat informal yang berasal dari perencana atau pemilik bangunan. Selanjutnya, yang keempat, perbedaan kondisi lapangan yang disebabkan karena perubahan kondisi di lapangan yang tidak diramalkan terjadi, misalnya kondisi fisik di bawah permukaan tanah. Selanjutnya, faktor lain yaitu perubahan kondisi cuaca di luar musim yang terdokumentasi dan menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan. Kemudian, kegagalan dalam pembuatan kesepakatan harga akibat perubahan order pekerjaan. Jenis-jenis klaim sendiri yaitu ada klaim tambahan biaya dan waktu. Klaim jenis ini biasanya mengenai permintaan tambahan waktu dan tambahan biaya. Kemudian yang kedua, klaim biaya tak langsung. Penyedia jasa yang terlambat menyelesaikan suatu pekerjaan karena sebab-sebab dari pengguna jasa meminta tambahan biaya overhead dengan alasan biaya ini bertambah karena pekerjaan belum selesai. Yang ketiga, klaim tambahan waktu. Penyedia jasa hanya diberikan tambahan waktu pelaksanaan tanpa tambahan biaya karena alasan-alasan tertentu. Terus kemudian jenis klaim lain yaitu klaim kompensasi lain. Dalam beberapa kondisi, penyedia jasa selain mendapatkan tambahan waktu juga mendapatkan kompensasi lain. Kemudian selanjutnya yaitu persyaratan pengajuan klaim. Pada bagian awal ditetapkan secara detail pihak-pihak yang terkait tanggal terjadinya peristiwa dan informasi yang sesuai. Selanjutnya, penjelasan peristiwa penyebab klaim dan akibatnya. Persyaratan lain yaitu menganalisa fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang menjadi dasar klaim, disertai dengan referensi dan pasal-pasal yang tercantum dalam kontrak. Kemudian, perhitungan dampak biaya berdasarkan rincian biaya aktual langsung dan tidak langsung. Kemudian, penentuan klaim yang menuntut tambahan waktu berdasarkan analisis lintasan waktu kritis dan non-kritis. Ada kalanya klaim yang sudah disiapkan mengalami kegagalan karena pemohonan pengajuan klaim terlambat, kontraktor tidak mengikuti prosedur kontrak, kurang akuratnya rekaman data yang dibutuhkan, klaim yang diajukan tidak mempunyai dasar yang kuat,
serta informasi yang dibutuhkan untuk menguji kebenaran klaim tidak tersedia. Selanjutnya di sini saya akan membahas pengertian arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar pengadilan hukum, sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Prosedur arbitrase. Untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase dibutuhkan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa atau yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sengketa. Karena alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua pihak sebelum arbitrase. Di Indonesia, terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, kemudian Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI, kemudian Bali International Arbitration and Mediation Center atau BIAMC. Pada prinsipnya, masing-masing lembaga arbitrase memiliki prosedur sendiri dalam mengatur mekanisme beracara di arbitrase yang bersangkutan atau yang dikenal dengan istilah rule of arbitration. Meskipun dalam praktek masing-masing lembaga arbitrase membuka diri untuk menggunakan prosedur lain yang disepakati para pihak. Jenis-jenis arbitrase sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, arbitrase ad hoc atau jenis arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu, hingga sengketa terselesaikan. Dalam jenis arbitrase ini, para pihak yang terlibat sengketa diberikan kebebasan untuk mengatur sendiri arbiter, kerangka kerja, prosedur, dan aparatur administratif dari arbitrase. Pembentukannya perlu mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat sengketa. Kemudian, yang kedua ada arbitrase institusional. Arbitrase jenis ini dikoordinasikan oleh suatu institusi atau lembaga. Arbitrase institusional adalah badan arbitrase yang sifatnya permanen yang ditugaskan menyelesaikan sengketa. Kemudian, di sini saya akan membahas pengertian etika, profesi, dan personalisme. Yang pertama, etika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai, norma, dan prinsip yang menentukan perilaku baik, buruk, atau benar dan salah dalam masyarakat, yang bertujuan untuk memberikan panduan moral kepada individu dalam mengambil keputusan atau bertindak. Yang kedua yaitu profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian khusus, pendidikan formal, serta diatur oleh kode etik tertentu. Ciri-ciri utamanya yaitu memiliki keahlian khusus, memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu. Kemudian ada tanggung jawab sosial yang melekat. Contohnya yaitu pengacara, engineering, dan lain-lain. Selanjutnya, profesionalisme. Profesionalisme adalah sikap perilaku dan kompetensi yang menunjukkan kualitas kerja yang sesuai dengan standar profesi tertentu. Ciri-ciri profesionalisme yaitu yang pertama, kompetensi, menguasai bidang kerja secara mendalam. Yang kedua, integritas, bertindak jujur dan etis dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, memiliki ciri-ciri tanggung jawab, memenuhi kewajiban dengan dedikasi dan sesuai standar.
Hubungan antara etika, profesi, dan profesionalisme, yaitu etika memberikan pedoman moral dalam berprofesi, sedangkan profesionalisme mencerminkan bagaimana seorang menjalankan profesi dengan tanggung jawab, integritas, dan kompetensi tinggi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.